wabarakatuh. Hai Sobat UTM, perkenalkan nama saya Dinda Syifa Jayani dengan NIM 86038373. Program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas mengenai apa yang dipelajari, bagaimana pengetahuannya diperoleh, dan untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Nah, untuk memahami peran filsafat ilmu dalam pendidikan, terdapat 3 kajian utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ontologi. Kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada ontologi. Dari sisi ontologi, filsafat ilmu mengkaji hakikat pendidikan, peserta didik, guru, serta proses belajar itu sendiri. Dengan demikian, ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas sehingga eksistensinya sebagai ilmu dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa objek kajian pendidikan itu jelas. Misalnya, manusia sebagai makhluk yang berkembang, bukan sekedar wadah informasi. Yang kedua, ada epistemologi. Dari sisi epistemologi, filsafat ilmu mengawasi metode dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Ilmu pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman semata, tetapi juga menggunakan penelitian, observasi, dan teori yang dapat diuji kebenarannya. Hal ini memperkuat keilmiahan pendidikan agar bersifat sistematis, logis, dan objektif. Dan yang terakhir ada aksiologi. Dari sisi aksiologi, filsafat ilmu menekankan nilai dan tujuan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan juga tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, etika, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi landasan kritis yang menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki arah, dasar ilmiah, dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tokoh seperti John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman yang nyata, bukan hanya sekedar hafalan. Ini menunjukkan bagaimana filsafat mengarahkan praktik pendidikan agar lebih bermakna. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan, maksudnya jelas objeknya, kemudian keilmiahan, maksudnya jelas metode dan validatisnya. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang berarti jelas tujuannya bagi manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya memiliki tempat transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih cara berpikir kritis, reflektif, dan rasional. Melalui pendidikan yang bermakna, peserta didik diajak untuk memahami alasan dibalik suatu pengetahuan, mempertanyakan kebenaran, serta menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Dalam proses tersebut, muncul berbagai pemikiran, gagasan, dan pertanyaan baru yang mendorong perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan juga membantu manusia memahami nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, pendidikan yang bernilai mampu melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu. Selain itu, praktik pendidikan yang terus berkembang seperti pembelajaran berbasis diskusi, penelitian, dan pemecahan masalah turut memperkaya kajian filsafat ilmu, terutama dalam memahami bagaimana pengetahuan diperoleh dan digunakan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis? Maksudnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis karena dapat digunakan untuk mengkaji dan memahami persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 sudut pandang. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi ini membahas hakikat pendidikan dan peserta didik.
Sedangkan epistemologi membahas cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Dan aksiologi membahas nilai, etika, dan tujuan pendidikan. Melalui ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu membantu menemukan akar permasalahan serta solusi yang lebih tepat dalam dunia pendidikan. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Maksudnya, dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam penerapan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Dalam kurikulum, pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan siswa. Sementara dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah agar siswa aktif berpikir kritis dan memahami makna dari materi yang dipelajari. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga cara memperoleh ilmu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Program Merdeka Belajar memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat dan kemampuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memandang siswa sebagai subjek aktif dalam belajar. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menanamkan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Guru mengajak siswa melakukan diskusi dan presentasi kelompok agar siswa mampu berpikir kritis, berani berpendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, dalam penilaian belajar. Guru tidak hanya menilai hasil ujian, tetapi juga sikap, kreativitas, dan proses belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. Kesimpulannya, filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, tetapi fondasi yang menjaga arah pendidikan tetap rasional dan bernilai, memberikan alat analisis mendalam, sekaligus berkembang dan praktik pendidikan itu sendiri. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan beresiko menjadi rutinitas mekanis. Sebaliknya, dengan filsafat ilmu, pendidikan menjadi proses sadar, kritis, dan bermakna bagi perkembangan manusia. Baik, sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Dinda Syifa Jayani dengan NIM 8603833743. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.